Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode At-Tikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-70, pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat At-Takatsur serta kaidah ke-70 tentang huruf istiqbal. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mungkin juga jarang disadari, yaitu kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari berbagai macam musibah. Baik itu musibah yang berupa banjir, kemudian juga musibah yang berupa gempa bumi seperti yang baru saja menimpa saudara-saudara kita yang berada di negara Turki yang menelan korban ribuan jiwa. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga para korban yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal ibadahnya, serta yang masih selamat semoga diberikan kesabaran dan kekuatan. Saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahimakumullah, dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu mana maka pada hakikatnya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwa seseorang yang menghadiri majelis ilmu dia akan mendapatkan banyak keberkahan. Seandainya saja dia duduk di rumah, belum tentu dia akan membaca Al-Quran, belum tentu dia akan membaca hadis, belum tentu dia akan membaca sholawat dan zikir. Akan tapi seseorang yang hadir di majelis ilmu pasti dia akan membaca atau mendengarkan Al-Quran, membaca atau mendengarkan hadis, dan pasti seseorang yang membaca hadis dia akan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Kita awali dengan kajian kita dengan murojaah materi At-Tikri level yang pertama. Kita akan membaca surat-surat gajah dan artinya 4 surat. Yang pertama yaitu surat Al-Asr sampai dengan surat An-Nasr pada halaman
Mari kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya mentaati kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka berilah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Iyyaka nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Cukup. Berikutnya kita lanjutkan murajaah materi pada pertemuan yang lalu, halaman 86. Ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, Allah akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian i'rabnya. Kalla harfu
rad'in wa zajrin mabniyun 'ala as-sukuni sawfa harfus istiqbali mabniyun 'ala al-fathi ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nunin li'annahu minal af'alil khamsati wa wa'ul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Dari i'rab ayat yang ketiga surat At-Takatsur kita telah mempelajari kaidah ke-69 tentang huruf kallah. Huruf kallah disebut dengan huruf rad'in wa zajrin, huruf untuk menyatakan penolakan dan pengingkaran. Contohnya seperti dalam ayat ini. Orang-orang yang berbangga-bangga dengan banyak-banyakan dengan harta dan anak sehingga mereka lalai dari taat kepada Allah, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut di akhirat, dan mereka akan sadar bahwa sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia. Karena adalah huruf rad'in wa zajrin, dan huruf ini sangat banyak dalam Al-Quran. Kemudian kita sudah menambahkan beberapa contoh dari ayat yang lain. Kemudian kita lanjutkan pembahasan baru halaman 88, i'rab ayat yang keempat dari surat At-Takatsur. Kami baca. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan. Thu mim harfu gunnah. Thu mim harfu gunnah. Musyaddad bil fathi. Musyaddad bil fathi. Thumma kalam syaddah fathah. Kalam syaddah fathah. Kalla alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Kalla thumma kalla sawaw sakinah. Sawfa thumma kalla sawfa ta'ain sakinah la ta'la mu ta'lamu waw mad 'alif lisukun Ithnan aw arba' aw sittu harakat nun sakinah indal waqfi ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang terjatuh dalam kesalahan besar dalam baca Al-Quran, maka itu dapat menyebabkan berdosa. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Maka setiap
pertemuan kita tetap akan murojaah materi tafsir yang sudah berlalu, yaitu dengan metode Nurul Bayan. Saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat surat At-Takatsur mengatakan, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun." Kemudian janganlah begitu, kalian kelak akan mengetahui. Sama dengan ayat yang ketiga, hanya ada tambahan huruf di depannya yaitu tsumma. Sama dengan ayat yang ketiga, hanya ada tambahan kata tsumma. Dan cara seperti ini ataupun susunan seperti ini ada dalam ayat-ayat yang lainnya. Sebuah ayat diulangi dalam ayat berikutnya dengan penambahan huruf. Hal ini juga menunjukkan pengulangan-pengulangan tersebut menunjukkan penguat atau penegas bahwa betul-betul hal tersebut akan terjadi. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian janganlah begitu, kelak kalian betul-betul akan mengetahui. Itu dannya diganti Ustaz. Ya, Dannya diganti. Kemudian tidak, dan di situ boleh karena di situ termasuk huruf ataf. Meskipun kalau kita artikan kemudian juga boleh, tidak masalah nih. Tidak masalah. Artinya di sini pengulangan dalam ayat itu menunjukkan penguat, penegas. Memang betul-betul ta'lamun, kalian akan mengetahui bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara dan kehidupan akhirat itu kekal, bahwa akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Kalian betul-betul akan mengetahui. Jadi di sini maknanya dan betul-betul sebagai penguat dari ayat berikutnya. Dalam ayat yang lain misalnya dalam surat An-Naba, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Jangan begitu, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu, kelak mereka akan mengetahui. Diulang 2 kali, fungsinya sama seperti ayat ini, yaitu sebagai penguat. Bisa kita lakukan dengan kata betul-betul, kalian akan mengetahui nanti. Kalau sekarang mungkin belum sadar, tapi nanti ketika dikubur itulah awal dari kesadaran dan penyesalan bagi orang-orang yang lalai taat kepada Allah, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan harta dan anak, sibuk dengan bermewah-mewahan, berbangga-bangga, berbanyak-banyakan harta dan anak. Kemudian ada riwayat dalam Sahih Muslim, ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi sedang membaca ayat Al-Haakumut Takatsur, yaitu surat At-Takatsur. Kemudian Nabi menjelaskan, yaqul banu Adam mali. Manusia mengatakan hartaku. Dia sangat mencintai hartanya. Padahal Nabi SAW kemudian menjelaskan, wa hal laka ya bani Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidaklah harta yang dimiliki oleh manusia itu kecuali hanyalah makanan yang ia makan kemudian habis. Aw labista fa ablaita, atau yang kamu pakai kemudian usang atau lusuh. Aw tasaddaqta fa amlaita, atau yang engkau sedekahkan maka itu berlalu. Artinya harta yang betul-betul kita miliki sebagai harta kita di akhirat, yaitu harta yang kita sedekahkan. Adapun harta yang lain, semuanya akan hilang. Yang kita makan akan berubah jadi kotoran. Yang pakaian yang dipakai tidak selamanya akan baru, akan rusak, akan usang. Maka ini menunjukkan bahwa semua harta dan yang lainnya di kehidupan dunia itu hanyalah bersifat sementara. Sedangkan akhirat adalah kehidupan abadi, kekal selama-lamanya. Maka dari itu tidak boleh seseorang lalai dari taat kepada Allah karena sibuk dengan dunia.
Ini tafsir ringkas dari ayat yang keempat. Intinya ayat yang keempat merupakan penguat dari ayat yang ketiga, bahwa manusia betul-betul akan mengetahui kelak di akhirat akibat dari perbuatannya lalai taat kepada Allah, sibuk dengan harta dan anak. Saudara-saudara kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Thumma harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi yufidu at-tartib wat-tarahi. Thumma merupakan huruf 'athaf, huruf sebagai fungsinya sebagai penggabung atau penghubung, mabni dengan fathah thumma. Kemudian juga memiliki fungsi menyatakan tertib atau urusan. Jadi bahasa Indonesia tertib atau tertib artinya urut, biasa diartikan dengan kemudian. Wat tarahi dan menyatakan jeda waktu. Kalla harfu rad'in wa zajrin mabniyun 'ala as-sukuni. Kalla huruf rad' dan zajr mabni dengan sukun. Saufa harfu istiqbalin mabniyun 'ala al-fathi. Saufa huruf istiqbal mabni dengan fathah. Saufa. Di ayat yang ketiga ada kata saufa, ayat yang keempat juga begitu, ada kata saufa. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saufa, yaitu huruf istiqbal. Ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta'lamuna fi'il mudhari' marfu', hukumnya tanda rafa'nya yaitu tetapnya nun, adanya nun. Karena ta'lamun termasuk af'al khamsah, fi'il yang 5 yang unik. Sedangkan waw yang ada pada fi'il tersebut merupakan wawul jamaah, yaitu dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa' sebagai fa'il. Berikutnya kita bahas kaidah ke-70 tentang huruf istiqbal dalam ayat ini, yaitu kata saufa. Saufa termasuk huruf istiqbal, huruf yang menyatakan waktu yang akan datang. Istiqbal artinya yang akan datang. Istiqbal artinya yang akan datang. Bukan kamu tahu ya? Ya. Bukan kamu tahu. Iya, terkadang bisa dari berbentuk dengan kata yang lain, digunakan untuk kata menyambut. Menyambut tamu. Ngerti tak? Jauh lah kan ada sih. Oh, jauh lah kan. Ya. Kadang juga bisa belajar menyambut. Ya. Menyambut tamu di istiqbal. Ya, digunakan satu kata digunakan dalam beberapa arti. Kalau dalam istilah ilmu nahwu, istiqbal itu artinya yang akan datang. Ya. Menunjukkan yang akan datang, waktu yang akan datang. Saufa biasa diartikan kelak atau nanti. Biasa diartikan dengan kata kelak atau nanti. Dan harokatnya selalu fathah, mabni artinya tetap, mabniyun 'alal fathi. Kalau ada saufa pasti nanti i'rabnya harfu istiqbalin mabniyun 'alal fathi, terus seperti itu, tidak berubah.
Saufa adalah huruf istiqbal mabni dengan fathah. Tidak bisa saufu atau saufi. Tidak ada. Kemudian contoh yang lainnya misalnya dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar, sawfa nuslihim nar, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab, innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit yang baru supaya mereka terus-menerus merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata saufa merupakan huruf istiqbal, huruf yang berfungsi menyatakan waktu yang akan datang, biasa diartikan dengan kelak atau nanti. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini, huruf istiqbal dalam bahasa Arab ada dua, yang semuanya ada dalam Al-Quran. Di antaranya ini saufa, kemudian yang satunya lagi sa. Hanya satu huruf sin, ya, sa. Sa dan saufa artinya sama, nanti atau kelak atau akan. Dua-duanya merupakan huruf istiqbal, huruf yang menyatakan waktu yang akan datang. Hanya saja perbedaannya, huruf sin atau sa, akan, nanti itu menyatakan waktu yang akan datang dalam waktu yang dekat. Sedangkan saufa menyatakan waktu yang akan datang dalam waktu yang lebih jauh, lebih lama. Kita akan menulis contohnya. Dan saufa, sin atau sa dan saufa. Sin menunjukkan waktu yang akan datang tetapi dalam waktu dekat. Sedangkan saufa menunjukkan waktu yang akan datang tapi dalam waktu yang jauh. Misalnya pada kalimat sa'adhabu ila tabibi masaan, aku akan pergi ke dokter sore ini atau nanti sore, berarti dekat. Contoh, apabila menggunakan kata saufa, maka keterangan waktunya akan berbeda, menunjukkan waktu yang lebih lama, lebih jauh. Saufa adhabu ila tabibi ba'da usbu'in, aku akan pergi ke dokter seminggu lagi, sepekan lagi, pekan yang akan datang. Ini contoh penggunaan kata huruf istiqbal, yaitu sin dan saufa. Maknanya sama, yang membedakan adalah waktunya, jangka waktunya. Kalau sin itu digunakan untuk perbuatan yang akan datang dalam waktu yang dekat, sedangkan saufa digunakan untuk perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang dalam waktu yang jauh. Inilah perbedaan antara sin dan saufa. Kedua-duanya disebut dengan huruf istiqbal, huruf yang berfungsi menyatakan waktu yang akan datang. Ada satu tambahan lagi dalam bahasa Arab, ya, dikenal istilah tasbih. Istilah tasbih, istilah ini sering dipakai, istilah tasbih dari kata saufa. Taswif dari kata saufa menjadi taswifun. Taswif artinya menunda-nunda. Misalnya taswifut taubah, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Taswif sering digunakan dalam istilah bahasa Arab, artinya menunda-nunda. Contohnya kata taswifut taubah, artinya menunda-nunda taubat, dan itu termasuk hal yang haram, tidak boleh. Taswifut taubah tidak boleh.
Begitu juga dengan taswifus sholat, menunda-nunda sholat. Sholat duhur sudah waktunya saufa, nanti. Sudah jam 1 masih saufa, nanti. Sudah jam 2 masih saufa, nanti. Jam 3 saufa, nanti ada asar, habis waktunya. Ini termasuk taswif dari kata saufa, nanti. Taswifut taubah, menunda-nunda taubat, itu diantara perkara yang diharamkan. Taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Harusnya takjilut taubah, menyegerakan bertobat. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kaidah ke-70 tentang huruf istiqbal. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Alhamdulillah hari ini hadir semua, semoga besok istiqomah. Karena besok hadir hujan bukan halangan ya. Kurang lebih tak parah ya. Berapa apa? Tidak apa. Ora iso ora apa-apa lho. Mulai tekan. Pahala. Jangan jauh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.